Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini qadarullah ada gangguan suara. Apakah suara jelas atau jelas insyaallah? Insyaallah. Ngebas? Ya coba bismillah. Allah ibarik. Biasanya suaranya kencang, cuma habis suaranya. Bismillah. Jazakumullah khair. Bismillah. Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas insyaallah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hadis yang kita bahas untuk malam ini adalah hadis yang ke-29 insyaallah. Ini hadis 28. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Ini beliau nama asli sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Ini beliau cerita ini suatu saat Nabi Muhammad bertemu dengan sahabat Abu Hurairah fi ba'di turuqil Madinah, di sebagian jalan di kota Madinah. Wa huwa junubun, saat itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan junub. Fankanastu minhu fadhahaba faghtasala thumma jaa. Perhatikan, fankanastu minhu. Kemudian ini sahabat Abu Hurairah, beliau bilang kemudian aku mundur lagi. Melihat Nabi Muhammad dari jauh, kemudian beliau mundur lagi. Fadhahabtu, kemudian aku pergi. Faghtasaltu, kemudian aku mandi. Thumma ji'tu, kemudian aku datang lagi. Faqala Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, tadi antum kemana? Qala kuntu junuban. Kata beliau, kata sahabat Abu Hurairah, kuntu junuban. Tadinya aku junub ya Nabi ya Rasulullah. Fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Ana enggak senang kalau pas ana duduk bareng bersama antum, ana dalam keadaan junub, sehingga perlu ana mandi terlebih dahulu biar junubnya hilang. Faqala Nabi Muhammad, kemudian beliau mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Bismillah, kita perhatikan ya ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita melihat bagaimanakah ta'zimnya sahabat Abu Hurairah, dan ini juga ta'zimnya para sahabat semuanya sangat menghormati Nabi Muhammad SAW, sehingga di saat beliau dalam keadaan junub, ini mungkin sebelumnya sahabat Abu Hurairah beliau belum tahu bahwa orang junub itu enggak najis. Mungkin sebelumnya sahabat Abu Hurairah beliau tidak tahu bahwa orang junub itu tidak najis. Tidak najis. Artinya misalnya ada orang junub kemudian dia berjabatan tangan dengan kita, enggak jadi masalah. Enggak ada yang terkena najis di sana. Enggak jadi masalah di saat ada orang junub kemudian ngobrol bareng dengan teman-teman yang lainnya, tidak jadi masalah. Kalau sholat bagaimana? Sholat enggak boleh, karena kenapa? Karena ada hadasnya di sana. Perhatikan, di saat dibilang hadas, maka ada dua kemungkinan ini. Ada dua kemungkinan. Mungkin di antara penyebabnya adalah karena faktor najis. Itu yang pertama ini. Mungkin yang kedua adalah karena faktor baik hadas besar ataupun hadas kecil. Suatu hal yang menghalangi sahnya sholat di antaranya adalah hadas ini. Bisa besar ataupun kecil, ataupun karena memiliki suatu najis yang menimpa ataupun yang mengenai seorang. Orang yang dalam keadaan junub, dia ini enggak najis. Orang yang junub dia ini enggak najis.
Cuman dia nggak boleh untuk sholat. Karena kenapa? Karena dia punya hadas besar. Maksud dari nggak najis bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita itu berjabat tangan dan orang junub, maka kita tidak dibilang bahwa kita itu terkena najis, enggak. Karena orang junub itu enggak najis. Berarti hadas yang dimiliki oleh orang junub itu adalah hadas besar, bukan karena faktor najisnya. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini beliau mengatakan bahwa wahwa junubun, ini sahabat Abu Hurairah, beliau dalam keadaan junub. Orang yang junub karena beberapa faktor. Di antaranya adalah karena dia berhubungan suami istri, ataupun mungkin telah mimpi basah, ataupun mungkin karena faktor onani ataupun yang lain sebagainya. Ini ya ikhwah sekalian, insyaallah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anak ketahui sahabat Abu Hurairah beliau enggak nikah. Yang anak ketahui Allahu a'lam, ini belum ngecek. Cuma yang anak ketahui selama ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau tidak menikah. Sehingga di saat beliau junub kemungkinan adalah karena faktor mimpi basah. Karena mimpi basah. Di sini beliau mengatakan saat melihat Nabi Muhammad dari jauh, kemudian beliau balik lagi karena beliau nggak mau menemui Nabi Muhammad SAW dalam keadaan junub. Ini ada kata-kata fankhonastu. Ini kita mengenal kata fankhonastu. Ini satu kosakata dengan waswasi apa fi sudurin nas min jannati wanas alladhi waswisu fi sudurin nas. Sebelumnya lagi qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Syarril waswasil khannas, buruknya waswas dari setan al-khannas. Ini diambil dari satu suku kata dengan kata fankhonastu ini. In khonasa. Dari segi apa? Setan itu di saat misalnya umat manusia dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan balik lagi. Sebagian riwayat ini setan akan mengecil. Di saat Masya Allah, ini yang di zoom, Masya Allah. Qadarullah Masya Allah. Alhamdulillah dari kamarnya ya ikhwan. Qadarullah Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mic-nya belum dinyalakan dari awal tadi, Masya Allah. Qadarullah Masya Allah. Jadi al-khannas itu adalah artinya raja'a ba'da dhuhrihi, setelah muncul kemudian dia balik kembali. Ini disebut sebagai khannas. Setan saat kita umat manusia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, setan akan balik lagi. Artinya setan ini nggak akan mau mendekati umat manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat manusia lupa pada Allah Subhanahu wa taala, maka waswasnya setan akan muncul. Gangguan setan akan muncul karena umat manusia di saat dia itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mendekat. Di saat umat manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lama setan akan makin menjauh. Oleh karena itu ya ikhwas sekalian, kita berusaha untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara yang disyariatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang kian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tadi ini Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, tadi antum kemana? Dijawab, kuntu junuban fakaritu an ujalisaka. Ya Rasulullah, tadi itu ada anak dalam keadaan junub, anak gak senang kalau anak berduduk bareng dengan antum. Anak dalam keadaan junub. Tadi ini disampaikan bahwa ini termasuk di antara bentuk penghormatan seorang sahabat, termasuk sahabat Abu Hurairah anhu, yang semula beliau menganggap bahwa junub itu termasuk najis aini. Termasuk najis aini. Artinya najis itu bagaimana? Kalau seandainya kita itu nyentuh dia, maka kita akan ketularan najisnya. Sahabat Abu Hurairah beliau menganggap begitu, tapi Nabi Muhammad kemudian beliau meluruskannya. Sehingga kemudian tadi Nabi Muhammad beliau mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, innamal mu'minu la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu dia tidak najis. Memang dia dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Cuman di saat bicara tentang masalah najis, orang yang junub itu dia tidak najis. Ini ya ikhwas sekalian, kalau kita melihat
di antara masalah firman Allah SWT. Allah mengatakan di suatu firman-Nya dalam surat Taubah, Allah mengatakan innal musyrikuuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jumhur ulama mengatakan bahwa najisnya adalah najis hukmi, bukan najis aini. Bagaimana najis hukmi itu adalah najis dari segi batinnya, dari segi batinnya, tidak nampak dari segi luarnya. Artinya misalnya ada orang musyrik dan dia misalnya habis mandi, kemudian kita berjabatan tangan dengan dia, maka kita ini tidak terkena najis. Karena najisnya orang musyrik, najisnya orang kafir itu adalah najis dari segi akidah mereka yang menyembah berhala, yang musyrikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akidah mereka dibilang bahwa akidahnya akidah yang najis. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama, pendapat dari mayoritas para ulama. Kalau orang musyrik saja yang tubuhnya secara aini, secara kasat mata tidak najis, apalagi orang mukmin. Kemudian kita bahaskan syarahnya ya ikhwah sekalian. Qauluhu fi hadits Abi Hurairah anna Rasulullah, al-hadits fihi anna al-mu'mina tahirun hayyan wa mayyitah. Sesungguhnya orang mukmin, ini dalam syarahnya, sesungguhnya orang mukmin itu dia adalah tahir, artinya suci. Hayyan wa mayyitan, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Kalau misalnya begini ya ikhwah, yang kemarin pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa misalnya seekor sapi yang telah dimandikan dan di sana tidak ada najis-najisnya, kemudian kita nyentuhnya, maka kita nggak terkena najis. Cuman di saat sapi tersebut dia menjadi mati, misalnya dia mati karena mati dengan sendirinya, kena PMK atau kena penyakit, ataupun mungkin sudah terlalu tua sehingga kemudian dia mati mati dengan sendirinya, maka dia bangkit di saat kita sentuh dan tangan kita dalam keadaan basah misalnya, maka tangan kita telah terkena najis, karena najisnya tadi itu adalah bangkai dari seekor hewan. Beda kondisinya dengan yang mati itu adalah umat manusia. Umat manusia yang mati dan di sana misalnya di kulitnya tidak ada najisnya, kemudian kita menyentuh kulit tersebut yang tidak ada najisnya, walaupun tangan kita dalam keadaan basah, maka tangan kita tetap dalam kondisi suci, tidak terkena najis sebab jenazah tersebut. Karena kenapa? Karena umat manusia ini, kita ini anak cucu anak Nabi Adam alaihissalam, mereka itu dalam kondisi suci bahayyan wa mayyitah, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Kama fi ba'di riwayat, sebagaimana yang terdapat dalam sebagian riwayat. Ada suatu hadis adalah hadis yang sahih. Nabi Muhammad beliau mengatakan, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu enggak najis. Kemudian ada penambahan hayyan wala mayyitah. Hayyan wala mayyitah, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Ini ya ikhwah sekalian, penambahan hayyan wa mayyitah ini tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim. Tadi itu hadis yang kita bacakan tadi ini adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim. Cuman penambahan kata hayyan wala mayyitah ataupun hayyan wala mayyitah ini tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim. Ini kita dapatkan dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ini penambahan hayyan wala mayyitah, ini penambahannya terdapat dalam riwayat yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Dan ini pun ya ikhwah sekalian yang dirajihkan termasuk oleh Syekh atau Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, bahwa penambahan ini hayyan wala mayyitah ini bukan perkataan dari Rasulullah, tetapi adalah perkataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perkataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi secara sanad hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian di poin berikutnya beliau mengatakan di sini,
Wa fihi, di dalam hadis tadi yang kita bacakan, husnu adabi Abi Hurairah ma'an Nabi SAW, terdapat suatu penyimpulan tentang masalah bagusnya ataupun baiknya adabnya Abu Hurairah terhadap Nabi Muhammad SAW, wa ijlaluhu lahu, serta memuliakan beliau terhadap Nabi Muhammad, haitsu kariha ayujalisahu fi hadhil halah, yang mana beliau sahabat Abu Hurairah, beliau enggak senang di saat beliau dalam keadaan begitu, dalam keadaan junub, beliau duduk bareng bersama Nabi Muhammad, sehingga beliau berinisiatif untuk mandi janabah terlebih dahulu, biar beliau suci baru kemudian berhadapan-hadapan ataupun duduk bareng bersama Nabi Muhammad SAW. Ini adalah adab dari sahabat Abu Hurairah. Apakah ini hanya adab beliau saja dan tidak dipraktikkan oleh sahabat yang lain? Dipraktikkan. Dari segi apa? Dari segi menghormati Nabi Muhammad, dari segi beretika, dari segi bertata krama terhadap Muhammad, penghormatan para sahabat terhadap beliau. Sehingga kalau kita perhatikan beberapa riwayat ya ikhwah sekalian, termasuk yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini mengisahkan bahwa para sahabat di saat mereka itu ngetok pintu Nabi Muhammad SAW, mereka tidak menggunakan tangannya, tidak menggunakan gedoran telapak tangannya ataupun tok-tok, bukan, tapi menggunakan ujung dari kuku mereka. Berarti sangat lirih. Ini saking sopannya sahabat, para sahabat, saking sopannya. Tentunya nanti tetap disesuaikan dengan kondisi keadaan. Misalnya kita mau mendatangi seorang ulama, rumahnya gede, kita menggunakan kuku, nggak akan terdengar. Nggak akan terdengar. Tetap dikondisikan dengan situasinya, tentunya beda ketukan orang yang lagi nagih hutang sama orang yang marah-marah, ataupun mungkin Pak RT yang lagi grebek warganya yang mungkin sudah tengah malam masih berdua-duaan lagi, perempuan, bukan suami istri, digeruduk dengan warga. Keduanya tentunya menggunakan kuku atau menggunakan parang. Tentunya berbeda. Tata krama para sahabat menggunakan kuku mereka di saat ngetok pintunya Muhammad SAW. Dan juga ya ikhwah sekalian, kalau kita perhatikan di saat termasuk sopan dan santunnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan Nabi Muhammad beliau bercerita setelah beliau malam harinya diisrakan, perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Pagi harinya beliau bercerita, ngomong-ngomong ke orang-orang kafir Quraisy. Kira-kira mereka pada percaya enggak? Enggak akan satupun yang percaya. Dianggap ini gila si Muhammad ini. Dianggap si Muhammad ini gila. Bagaimana gak gila? Zaman tersebut belum ada kendaraan yang aneh-aneh. Belum ada kendaraan yang super cepat. Belum ada. Paling cepat mungkin cuma sekedar unta, sekedar kuda saja. Bercerita yang model semacam itu. Wow, bukan main, dari Mekah menuju Palestina. Dari Palestina sampai langit ketujuh. Ini Muhammad lagi halu nih. Muhammad lagi halu. Perkataan orang-orang Quraisy kalau seandainya mereka hidup di zaman saat ini. Ini gila sih Muhammad. Akhirnya orang-orang Quraisy mereka mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk minta pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Minta pendapat bagaimana? Ini maunya orang-orang kafir Quraisy. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq akan menganggap juga bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang gila. Tapi mereka nggak paham bahwa level imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, level adabnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak dimiliki oleh orang-orang semisal mereka. Tidak dimiliki oleh orang-orang semisal mereka. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iman beliau kalau ditimbang dengan umat seluruh Nabi Muhammad SAW akan dikalahkan dengan imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga di saat orang-orang Quraisy ini mereka ngecek tentang apakah sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau percaya ataukah tidak. Ternyata setelah dimintain pendapat tentang ataupun respon, tanggapan tentang kisah yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy tentang Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, in kana qad qala faqad sadaq. Pupus harapan.
Kalau yang ngomong itu dia, faqad shadaq, dia jujur dan aku percaya 100%. Ini adabnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keimanan beliau beda dengan keimanan kita. Termasuk di antara ini disampaikan ataupun disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dalam sahihnya. Ini para sahabat itu di saat mereka duduk bareng bersama Nabi Muhammad SAW, para sahabat menggambarkan bahwa seakan-akan di dalam ataupun di atas kepala mereka itu ada seekor burung. Seekor burung biar dijaga, biar nggak terbang, bagaimana? Akhirnya begini saja. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, gak ada yang berani untuk mengangkat kepala beliau. Kadang-kadang sebagiannya yang berani angkat adalah sahabat Bakar sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kadang-kadang ya ikhwas, karena saking besarnya haibah Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu walaupun kadang-kadang mereka punya suatu pertanyaan, kadang-kadang berharap orang lain saja yang bertanya. Sehingga di saat ada orang-orang Badui yang memang mereka sebagian besar itu nggak punya sungkan-sungkan untuk bertanya, saat kedatangan orang-orang Arab Badui, para sahabat senangnya bukan main. Karena kenapa? Ini ada yang mewakili nanti nih. Pasti dapat ilmu yang baru. Pasti dapat ilmu yang baru. Sebagian sahabat saking besarnya hebahnya Nabi Muhammad SAW, mereka nggak berani untuk tanya. Di antara yang berani nanya itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemarin termasuk kita kisahkan ya ikhwah, yang sahabat Ali bin Abi Thalib yang nggak berani nanya langsung kepada Nabi Muhammad, malah minta kepada sahabat Miqdad untuk bertanya tentang masalah madhi. Sahabat Abu Hurairah, beliau di antara sahabat yang banyak berani bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ini nanti yang menyebabkan di antara sebab bahwa riwayat sahabat Abu Hurairah itu lebih banyak dari sahabat yang lainnya. Termasuk ya ikhwah sekalian, ketaatan para sahabat, sopan santunnya para sahabat, penghormatan mereka terhadap Muhammad SAW. Antum mungkin pernah mendengar kisah cinta bertepuk sebelah tangan di zaman sahabat. Pernah mendengar kisah siapa ini? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti, ada yang tahu nanti kita kasih hadiah ya mari. Ada yang tahu, pernah mendengar kisahnya? Udah disiapin kan ya kemarin? Masih ada kan ya? Iya, alhamdulillah. Nanti nggak ada yang tahu? Kalau nggak tahu nanti hadiahnya buatan terakhir insyaallah. Antum mungkin pernah mendengar seorang sahabat yang bernama Mughith dengan seorang wanita istrinya yang bernama Barirah. Barirah ini dulunya adalah budak ataupun pelayan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia menikah dengan Mughith. Qadrallah ma syafa'al. Aisyah memerdekakan Barirah. Akhirnya bagaimana? Kalau seorang budak, ini budak misalkan dua-duanya sebelumnya adalah yang suami budak, istri budak. Ini kalau seandainya salah satu, misalkan istrinya ini, termasuk Barirah ini, dimerdekakan, maka dalam hukum agama Islam boleh memilih di antara salah satu di antara dua opsi. Yang pertama apa? Pertama, tetap bertahan dalam ikatan rumah tangga dengan Mughith. Ini opsi yang pertama. Yang kedua adalah pisah, berarti cerai. Ternyata Barirah lebih minta untuk cerai. Waduh. Akhirnya bagaimana? Dikisah oleh sahabat Abbas ini. Saking besarnya cintanya sahabat Mughith, beliau masih budak saat itu. Beliau masih budak. Akhirnya beliau nggak mau untuk cerai dengan Barirah ini. Akhirnya bagaimana? Kemanapun Barirah pergi, diikuti dari belakang dalam kondisi nangis. Sahabat Ibnu Abbas, beliau mengisahkan air mata sahabat Mughith menetes sampai membasahi bagian jenggot-jenggotnya. Kemanapun pergi diikuti oleh sahabat Mughith. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Yang perempuan maunya pisah, yang laki-laki nggak mau pisah, pengen masih mengarungi bahtera rumah tangga. Akhirnya bagaimana? Ini udah usaha untuk melobi, usaha untuk mendekati Barirah, belum juga dikabulkan. Barirah belum juga merubah sikapnya pengen pisah dengan Mughith. Akhirnya beliau sahabat Mughith minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menjadi mediator, untuk lobby, untuk menjadi penengah. Akhirnya Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Lau raja'ti
Bukankah lebih baik kalau ente balik lagi untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan Mughis? Kemudian ini Barirah saking sopannya terhadap Nabi Muhammad SAW, penghormatan beliau. Ya Rasulullah, ta'muruni, apakah ini suatu perintah ya Rasulullah? Dalam riwayat yang lainnya, apakah atas syafa'atan atau ta'muruni? Ya Rasulullah, apakah yang antum ucapkan ini suatu perintah ataukah dalam rangka untuk mediasi saja? Dalam rangka mediasi. Nabi Muhammad beliau mengatakan cuma mediasi saja, untuk memberikan suatu syafaat atau mediasi saja. Kalau untuk mediasi atau tawassat, sebagian riwayat untuk menengahi, maka aku memilih untuk enggak kembali lagi kepada Mughis. Kalau seandainya Nabi Muhammad beliau mengatakan ini suatu perintah, pasti akan langsung sami'na wa ata'na diikuti oleh Barirah. Walaupun enggak sewenang terhadap sahabat Mughis, tetap akan mentaati Nabi Muhammad SAW. Karena dari kalangan para sahabat bahwa Nabi itu aula bil mukminin, mereka melaksanakan perintah Allah SWT, bahwa Nabi itu lebih utama daripada orang-orang mukmin. Kalau seandainya seorang mukmin, seorang sahabat punya suatu kehendak, Nabi Muhammad punya kehendak yang lain, niscaya kehendak sahabat akan diakhirkan, mendahulukan kehendak Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabiah Barirah beliau nanya, ya Rasulullah, apakah ini suatu perintah? Saat dijawab bukan suatu perintah tapi sekedar mediasi saja, maka Barirah lebih memilih untuk tidak kembali kepada sahabat Mughis. Artinya ikhwas sekalian, bahwa adab dari kalangan para sahabat itu tidak hanya dilaksanakan oleh sahabat Abu Hurairah saja, tetapi juga sahabat-sahabat yang lainnya. Kisah yang sangat banyak adab-adab para sahabat di saat mereka menghadapi Nabi Muhammad SAW. Kemudian di poin berikutnya, Afwan, ini suara jelas insyaallah ya. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang hilang nih, masya Allah. Ini tadi pagi 2 kali, darinya 2 kali kajian anak liburkan. Jam 10, jam setengah 11, sama tadi sebelum maghrib. Karena suara qadarullah masyaallah, insyaallah khair. Wa fihi, di dalam hadis ini juga, fadlu tawqiril afadil was salihin, khususan man qama maqaman nabi min ulama al-amilin alladhina hum warathul anbiya. Dalam hadis ini juga terdapat suatu kesimpulan tentang apa? Tentang pengagungan orang-orang yang mulia dan juga orang-orang soleh, khususnya adalah orang-orang yang membawa ataupun meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama. Lebih diagungkanlah lagi ya ikhwas sekalian, ini tentang masalah penghormatan sahabat Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW sampai ke level begitu. Dan disimpulkan juga oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini menandakan tentang adanya penghormatan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang terhadap orang-orang yang saleh. Terhadap orang-orang saleh, termasuk disampaikan di sini ini adalah para ulama-ulama kita. Sehingga di saat misalnya ada ulama yang mungkin suatu saat kepleset lidah, jangan sampai kemudian dibully. Walaupun sekedar kadang-kadang, masya Allah, zaman kita saat ini ada channel yang sekedar ini channelnya mengkritisi baca-bacaan kitab para asatidz. Masya Allah, satu bacaan disalahkan kemudian menghapuskan semua kebaikan-kebaikan dakwahnya. Semua ustadz terkena, ustadz terkena di sana. Channel nih, pengikutnya muji-muji buahnya, masya Allah Gus, masya Allah, kalau nggak ada antum ini rusak umat nih. Ada yang model begitu. Para asatidz semua dikritisin semuanya. Salah satu bacaan dibilang ini nggak tahu ngaji, nggak tahu baca kitab kuning nih. Kalau ustadznya salah, apalagi jamaahnya.
Perlu ada penghormatan, etika perlu ada, ilmu ada, etika nggak ada manfaat sama sekali. Nggak ada manfaat sama sekali. Oke, toyib dia pinter. Dia pinter. Apalagi mudah dimudahkan dengan adanya internet saat ini. Mudah untuk mencari referensi. Pinter mencari referensi. Ada basic bahasa Arab. Kemudian menghabisi para asatid. Walaupun salah satu bacaan. Adam nggak ada. Adam nggak ada. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang tersebut insyaallah. Sepinter apapun nggak ada harganya. Sepinter apapun nggak ada harganya. Lebih manfaat kalau seandainya dia mendakwahkan ilmu yang dia miliki, bukan sekedar mencari kesalahan. Ya ikhwas sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak dimiliki oleh sebagian umat di zaman-zaman kita saat ini. Oleh sebagian umat di antara zaman-zaman kita saat ini. Para ulama ya ikhwas sekalian, ada suatu kisah. Ini kisah disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Mahdi rahimahullah. Beliau termasuk ulama. Di saat beliau mengatakan begini, "Ma kuntu aqtiru an anzura ila Sufyan ats-Tsauri istihaan wa haibatan lahu." Kata beliau ini adalah Imam Abdurrahman bin Mahdi. Beliau bilang, "Ana kalau berhadapan-hadapan dengan Imam Sufyan ats-Tsauri, ana enggak berani memandang wajah beliau karena malu dan juga karena haibahnya Sufyan ats-Tsauri." Ini Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau juga seorang ulama. Tapi beliau sikap jazakumullah khair. Masya Allah. Anget. Jazakumullah khair. Allah ibarik fik. Jazakumullah khair. Sama-sama ulama saling menghormati begitu. Sampai mengatakan kalau ana bertemu dengan Imam Sufyan ats-Tsauri, ana enggak berani mandang wajahnya. Karena malu dan juga karena besarnya haibah Imam Sufyan ats-Tsauri. Termasuk dikisahkan oleh Imam Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Suatu saat beliau berada di dalam majlisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Saat itu juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam kondisi sangat sakit. Kemudian suatu saat disebutkan suatu nama, seorang nama Ibrahim bin Tahman. Ini beliau seorang ulama juga. Di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan nama Ibrahim ibn Tahman. Saat Imam Ahmad bin Hanbal beliau mendengar disebutkan nama Ibrahim bin Tahman. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal saat dalam kondisi sakit, dalam kondisi berbaring. Saat nama ulama ini disebutkan, beliau langsung bangun. Langsung bangun. Saat ditanya, "Kenapa antum bangun ya Imam?" Kemudian beliau mengatakan, "La yang bagi al-qara salihuna fi takat." Enggak seyogyanya kalau nama orang saleh disebutkan, saya dalam kondisi masih berbaring, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal beliau langsung bangkit. Untuk apa? Untuk memuliakan Ibrahim bin Tahman. Padahal cuma nama yang disebutkan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang mesti kita miliki nanti ya ikhwas sekalian. Mesti kita miliki terhadap para ulama kita. Ulama-ulama kita zaman-zaman dahulu haibah yang sangat-sangat besar, termasuk Imam Malik rahimahullah. Orang-orang yang mendatangi beliau berdesak-desakan, penuh majelis beliau, termasuk para sultan, termasuk para penguasa, termasuk para pejabat. Saat para pejabat ini berada di hadapan Imam Malik rahimahullah, sebelumnya kalau mereka berada di hadapan para anak buahnya, mereka itu adalah harimau. Saat berada di hadapan Imam Malik rahimahullah, mereka adalah kucing yang kedinginan nih. Hanya bisa mengangguk dengan mengatakan na'am sama la saja. Iya, enggak. Iya, enggak. Membenarkan semua perkataan dari Imam Malik rahimahullah karena saking besarnya haibah Imam Malik rahimahullah. Ini mestinya dimiliki oleh para ulama zaman-zaman kita saat ini. Bukan mereka yang nunduk pada para pejabat. Seharusnya para pejabat nunduk kepada para ulama. Tentunya sebagian orang. Kemudian di poin berikutnya. Wa fihi yanbaghi lil insan tafakkudu ashabihi. Ini bisa yang bagi insani tafakkudu ashabihi ataupun tafaqqada ashabahu. Ini bisa dua kemungkinan dibaca ya ikhwas sekalian. Ini nanti kalau nggak dibaca begitu nanti disalah-salahin juga ini bacanya. Ini Ustaz nggak bisa baca kitab Arab. Seyoganya seorang manusia tafaqqada ashabahu. Ini perlu untuk
Ini mungkin bahasa Arabnya tafaqqada ashabahu, ini mungkin menginspeksi bisa, atau mungkin meninjau bisa, atau mungkin nanya-nanya tentang sahabatnya yang mungkin sebelumnya ada kemudian nggak ada. Ini yang perlu untuk kita ikutin nih. Kalau misalnya kita punya komunitas yang sebelumnya ada 10 orang, tahu-tahu yang 1 orang nggak ada ataupun 2 orang nggak ada, ini kita perlu nanya, mana si fulan yang nggak ada, mana teman kita nggak ada, ini perlu begitu. Ini yang adalah kesunahan Muhammad SAW. Itu yang beliau praktekkan. Beliau praktekkan. Tadi kok ada penyimpulan begitu, bagaimana? Tadi karena di saat Nabi Muhammad berjalan, beliau melihat sahabat Abu Hurairah dari jauh. Tahu-tahu kemudian sahabat Abu Hurairah kemudian balik lagi. Setelah kemudian muncul lagi ditanya, tadi ente kemana? Ini disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu di antara kebiasaan beliau itu adalah tafaqqad ashabahu, ngecek sahabat-sahabatnya yang sebelumnya ada, tahu-tahu nggak ada, ditanyakan keadaannya. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga beliau ngecek para sahabat Ansar sama sahabat Muhajirin, di mana mereka, sebagian di antara mereka yang sebelumnya ada, tahu-tahu tidak ada. Termasuk juga ya ikhwas sekalian, Nabi Muhammad itu beliau kenal seorang yang perempuan miskin, yang kadang-kadang perempuan dia nyapu Masjid Nabawi, yang bernama Ummu Mihjan. Ini beliau perempuan miskin. Nabi Muhammad beliau pernah berpesan kepada para sahabat, "Idza matat fa'adhinuni." Kalau nanti Ummu Mihjan ini dia meninggal, mungkin Nabi Muhammad beliau sudah melihat ini orang sudah kondisi sepuh, sehingga nanti kalau perempuan ini nanti dia meninggal, mohon Nabi Muhammad beliau bilang kepada sahabat, "Adzinuni, tolong kalian beritahukan kepadaku." Qadarullah masyafa'al, ternyata wanita ini suatu saat memang meninggal. Karena Muhammad SAW beliau tidak melihat saat pagi hari, nggak melihat, ataupun suatu saat nggak melihat ini perempuan lagi nyapu, nggak ada. Akhirnya beliau bertanya para sahabat, kemana si wanita ini? Dijawab oleh mereka, perempuan telah meninggal. Nabi Muhammad kemudian beliau bilang, "Alam amurkum an tu'zinunani biha?" Bukankah aku pernah bilang kepada kalian, kalau wanita ini meninggal, tolong beritahukan kepadaku. Kemudian dijawab para sahabat, "Ya Rasulullah, karina nukidhaka laila." Ya Rasulullah, kami nggak enak kalau membangunkan antum saat malam hari, karena si wanita ini dia meninggal malam hari, kemudian langsung kami kuburkan. Di situ ya ikhwas sekalian, berarti menguburkan orang malam hari itu nggak ada suatu larangan, Sebagian riwayat kalau kita berbicara sahabat Abu Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dikuburkan di saat malam hari. Berarti nggak jadi masalah asal nanti penerangan itu ada, apalagi sampai nanti kondisi kuburan sebagaimana di sangat padat sebagaimana Jakarta saat ini. Kalau nggak hati-hati bisa-bisa nanti kuburan tangga sebelah diganti, ketemu kepala, ketemu tangan, sehingga perlu ada penerangan. Maka nanti kalau seandainya menguburkan malam hari, pastikan bahwa penerangan kondisinya memang sangat mencukupi. Ini ya ikhwas sekalian, Nabi Muhammad SAW beliau ngecek sahabatnya, termasuk walaupun toh miskin ini, walaupun miskin, dicek mana ini perempuan ini, ternyata meninggal. Setelah diketahui bahwa perempuan meninggal saat malam hari, kemudian pagi harinya Nabi Muhammad kemudian beliau menziarahi kuburannya, dan dengan para sahabat semuanya beliau sholat di atas kuburan. Ada satu kemungkinan sholat diperbolehkan di atas kuburan itu adalah untuk mensolati jenazah, untuk mensolati orang yang dikuburkan, yang kita nggak ada kesempatan untuk mensolatinya semasa masih di masjid atau semasa masih di rumahnya. Tidak ada sholat lain diperbolehkan untuk sholat di atas kuburan kecuali satu keadaan ini. Misalnya antum berada di Jawa Timur, orang tua antum meninggal. Orang yang meninggal ini segerakan untuk dikuburkan. Kalau nunggu antum yang berada di Bekasi, berada di Jakarta, maka mungkin perjalanan sampai 9 jam atau mungkin sampai 8 jam perjalanan. Maka bagaimana? Walaupun naik kereta, kecuali mungkin naik pesawat agak cepat sedikit. Kalau naik kereta mungkin 9 jam, mungkin berapa jam, mungkin bahkan lebih. Wah, anak 9 jam nih ke Bojonegoro ataupun ke Bojonegoro. 9 jam. Kalau 9 jam
sedang ini bisa nanti sampai hari berikutnya, maka bagaimana segerakan saja. Kalau disegerakan, otomatis kita sampai di daerah tujuan family yang meninggal di sana, maka sudah dikuburkan. Maka bagaimana? Udah langsung datang kuburannya, kemudian kita sholat jenazah di atas kuburannya. Ini dasarnya. Hadisnya hadis sahih, termasuk disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini dari kitab Imam An-Nasai rahimahullah. Itu ya ikhwas sekalian, bahwa banyak kisah-kisah tentang perhatian Nabi Muhammad terhadap sekalian para sahabat. Termasuk juga suatu saat ada seorang sahabat, dia bermajlis dengan Nabi Muhammad. Kebetulan ada seorang anak kecil yang berada di yang main yang ada seorang yang membawa anak kecil, anaknya. Kemudian oleh si bapak ini, setelah anaknya mungkin ngerawang bagian belakangnya, kemudian dudukkan di bagian depannya. Sering diajak begitu, sehingga kemudian suatu saat orang ini membawa anaknya nggak ada. Saat ditanya kenapa orang ini, kemana orang ini, dijawab anaknya telah meninggal. Dijawab anak telah meninggal. Kemudian Muhammad beliau menemui orang tersebut, kenapa antum gak datang? Kemudian jawab, saat anak datang, anak selalu ingat dengan anakku ya Rasulullah, sehingga anak gak datang saat ini. Kemudian dijawab Muhammad SAW, engkau mau milih mana? Mau milih seusiamu nanti bersama dengan anakmu, ataukah nanti antum milih opsi yang kedua? Opsi apa itu? Opsi nanti saat antum masuk surga, yang membukakan pintu itu adalah anakmu. Ini orang ini memilih opsi yang kedua. Opsi yang kedua, yang itu apa? Nanti setelah orang ini meninggal, yang bukakan pintu surga untuk orang ini adalah anak-anaknya. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih ya ikhwas sekalian. Tadi Muhammad beliau mengatakan, fadzaka laka. Hal tersebut akan engkau dapatkan. Ini ada ya ikhwas sekalian, adalah perhatian Muhammad terhadap sekalian para sahabatnya. Ini sudah habis waktunya? Sudah adanya? Iya. Ini nanti untuk poin yang terakhir, ini masih ada poin yang terakhir, ini lumayan panjang nanti ya ikhwas sekalian, tentang alasan kenapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling banyak hadis yang beliau riwayatkan, 5.374 hadis. Sangat buahnya. Nanti insyaallah ini lumayan panjang nanti penjelasannya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekalian nanti kalau selesai akan langsung kita sambungkan ke hadis yang ke-29 insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah, semoga Allah SWT memberikan manfaat keberkahan dalam ilmu yang kita miliki insyaallah ya rabbal alamin, dan semoga segala macam penyakit dari diri kita semoga diangkat semua oleh Allah SWT, dan semoga segala permasalahan yang kita hadapi semoga diberikan solusi oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin. Semoga diberkahi oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti habis sholat Isya masih ada tanya jawab, dan nanti untuk yang bisa menjawab ada hadiah insyaallah, ada giveaway. Bismillah.